video kali ini, kami akan membahas salah satu bagian dari jantung dunia bisnis, yaitu strategi dan sistem pengendalian manajemen. Topik dari video ini kami ambil dari book chapter 2, Understanding Strategies, yang membahas terkait tujuan perusahaan, strategi korporat, serta hubungan antara sistem dan kontrol manajemen. Bersama saya, Chelsea Fia Ramadan. Saya Veska Upesi. Saya Muhammad Rizal. Nah, jadi strategi itu bukan cuma rencana di atas kertas saja, tapi juga soal bagaimana kita benar-benar menggerakkan organisasi. Benar sekali. Tidak sedikit orang yang berbicara terkait strategi, tapi lupa kalau pengendalian itu bagian penting dari pelaksanaannya. Karena tanpa sistem kontrol, strategi bisa gagal total. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, pada pembahasan chapter kali ini dijelaskan bahwa sistem manajemen adalah alat untuk mengimplementasikan strategi, kemudian yaitu di mana sistem pengendalian manajemen atau manajemen control system atau MCS berfungsi memastikan perilaku karyawan, struktur organisasi, dan juga keputusan manajemen selaras dengan arah strategis perusahaan. Jadi, misalnya strategi perusahaan itu adalah inovasi produk. Sistem kontrolnya itu juga harus mendukung budaya inovatif tanpa membatasi kreativitas. Disinilah penting kesesuaian antara sistem kontrol dan strategi. Karena setiap perusahaan memiliki karakteristik strategi yang berbeda. Misalnya, strategi diferensiasi, biaya rendah, atau fokus pasar. Jika sistem pengendaliannya tidak sesuai, maka bisa terjadi ketidakselarasan strategi, di mana karyawan bekerja keras tetapi hasilnya tidak selaras dengan tujuan utama perusahaan. Jadi, strategi menjadi semacam GPS yang menunjukkan arah, yang memastikan seluruh anggota organisasi tetap berada di jalan yang sama, di mana strategi merupakan arah dan sistem kontrolnya sebagai kemudi. Setiap perusahaan memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam mencapai tujuan itu dibutuhkan strategi dan sistem pengendalian manajemen dalam mendorong seluruh anggota perusahaan memiliki arah dan tujuan yang selaras dengan tujuan utama perusahaan, terutama untuk mencapai target profitabilitas. Profitabilitas menjadi indikator utama dalam keberhasilan bisnis, tetapi profit tidak hanya untuk soal laba jangka pendek. Banyak pengeluaran seperti riset, pengembangan, atau iklan yang mengurangi laba tahun ini tetapi menjadi keuntungan di tahun yang akan datang. Nah, chapter itu menyoroti konsep yaitu di mana memaksimalkan nilai pemegang saham pada era 1980 sampai 1990-an. Kemudian ini menjadi konsep dominan, tetapi menariknya chapter ini itu menekankan bahwa mengejar nilai pemegang saham itu bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan. Juga harus bertanggung jawab pada pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan lain seperti karyawan, masyarakat, pelanggan, bahkan lingkungan yang disebut dengan pendekatan multi stakeholder atau multi pemegang saham. Nah, dalam pendekatan multi pemegang saham, perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan banyak pihak. Misalnya, bagaimana menjaga kepuasan pelanggan tanpa mengorbankan profitabilitas, atau bagaimana memastikan kesejahteraan karyawan tanpa menurunkan efisiensi operasional. Sistem pengendalian manajemen yang baik bisa jadi alat ukur seimbang seperti balance scorecard yang menilai kinerja dari 4 sisi, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Nah, kemudian bagian selanjutnya pada chapter yaitu risiko, di mana disebutkan bahwa orientasi profit sangat dipengaruhi oleh seberapa berani manajemen mengambil risiko tersebut. Setiap manajer memiliki profil dalam pengambilan risiko yang berbeda. Ada yang agresif, di mana berani mengambil keputusan besar untuk pertumbuhan cepat. Ada pula yang konservatif, di mana mengambil keputusan guna menjaga stabilitas perusahaan. Tapi, ekstrem di kedua sisi dapat menimbulkan bahaya. Jika terlalu agresif, bisa berujung krisis. Contohnya krisis keuangan Asia pada tahun 1997, di mana dikarenakan lembaga keuangan yang tidak cukup menilai risiko kredit.
dan apabila terlalu konservatif, juga dapat membuat perusahaan menjadi stagnan. Oleh karena itu, chapter ini menekankan pentingnya manajemen risiko strategis, artinya risiko harus jadi bagian dari proses pengambilan keputusan, tanpa dikecualikan. Organisasi harus memiliki sistem kontrol yang bukan hanya mengawasi, tapi juga mendeteksi potensi risiko dan merespon secara adaptif. Itulah mengapa banyak perusahaan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan strategis. Nah, jadi sistem kontrol ini tidak hanya untuk menghukum kesalahan, tetapi juga untuk mencegah dan memitigasi risiko. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari chapter ini, yaitu konsep strategi. Di dalam chapter ini disebutkan bahwa strategi adalah jangka panjang organisasi untuk memanfaatkan kompetensi inti. Kenneth R. Andrews mendefinisikan strategi sebagai proses mencocokkan kekuatan dan kelemahan organisasi terhadap peluang dan juga ancaman eksternal. Formulasi strategi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu evaluasi internal, di mana guna untuk menilai kompetensi, sumber daya dan juga kemampuan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu analisis eksternal, di mana guna memahami tren industri, perilaku konsumen dan juga pesaing. Kemudian yang terakhir yaitu penentuan strategi, di mana guna memilih arah terbaik yang memanfaatkan kekuatan sambil mengatasi ancaman. Berikut adalah formulasi strategi oleh Kenneth R. Andrews, yang dimana merupakan proses memilih strategi terbaik dengan menyesuaikan kompetensi inti organisasi dengan peluang yang ada di industri. Yang dimana kompetensi inti merupakan kemampuan unik yang membedakan organisasi dengan pesaing dan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi sendiri terdiri atas 3 tingkat, yaitu strategi korporat yang menentukan industri mana yang perusahaan beroperasi, strategi unit bisnis yang fokus pada bagaimana bersaing di industri tersebut, dan strategi fungsional yang mendukung pelaksanaan melalui kebijakan operasional di bidang keuangan, SDM, dan produksi. Ketiganya harus konsisten, karena jika tidak, tujuan perusahaan dapat terpecah. Berikut adalah 2 tingkat strategi penting yang dirumuskan oleh sekitar 85% perusahaan industri Fortune 500 di Amerika Serikat. 2 tingkat strategi tersebut diantaranya yang pertama yaitu strategi korporat atau corporate level. Ini adalah tingkat tertinggi yang berfokus pada portofolio perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan kuncinya adalah kita seharusnya berada di bisnis atau industri apa saja. Keputusan di tingkat ini menentukan arena di mana perusahaan akan bersaing dengan opsi seperti fokus pada satu industri, diversifikasi ke industri terkait, atau diversifikasi ke industri yang sama sekali tidak terkait. Yang kedua, strategi unit bisnis atau business unit level. Tingkat ini berfokus pada bagaimana kita bersaing dan menang di dalam industri tertentu. Strategi ini memiliki 2 komponen kunci, yaitu penetapan misi, yaitu untuk menentukan peran dan tujuan setiap unit bisnis dalam portofolio korporat. Misalnya build untuk tumbuh, hold untuk mempertahankan, harvest untuk mengambil profit, atau divest untuk dilepas. Lalu strategi kompetitif, yaitu untuk menentukan cara unit bisnis tersebut akan bersaing di pasarnya untuk mencapai misinya. Apakah dengan menjadi low cost atau biaya terendah, atau diferensiasi atau unik. Semua kontrol harus dalam jalan yang sama, di mana sistem kontrol tersebut berfungsi sebagai pemandu guna memastikan semua bagian berada dalam barisan dan jalan yang sama. Bagian selanjutnya cukup teknis tapi penting, yaitu strategi korporat. Strategi korporat menjawab pertanyaan di mana perusahaan akan bersaing, di mana fokusnya berada di level yang tertinggi, apakah perusahaan ingin bertahan di suatu industri atau masuk ke beberapa bidang sekaligus. Terdapat 3 kategori utama, yaitu perusahaan industri tunggal di mana berfokus di satu lini bisnis, keuntungan efisiensinya akan tinggi. Yang kedua, perusahaan terdiversifikasi,
terkait di mana unit bisnis berbeda tetapi masih saling mendukung. Yang ketiga, perusahaan terdiversifikasi tidak terkait atau konglomerat, di mana unit-unit bisnisnya tidak saling berkaitan tetapi bisa diverifikasi resiko. Nah, kemudian penelitian ini menunjukkan perusahaan terdiversifikasi terkait biasanya memiliki kinerja terbaik karena sinergi antar unit bisa dimanfaatkan. Tetapi semua jenis ini itu butuh sistem pengendalian yang berbeda. Jika perusahaan tunggal, kontrol terfokus di efisien operasional, diversifikasi terkait kontrol terfokus di koordinasi lintas unit. Sementara konglomerat kontrolnya itu berbasis pada evaluasi keuangan per unit. Dalam tingkat unit bisnis, fokusnya adalah bagaimana perusahaan bersaing. Di dalam chapter ini disebutkan 4 misi utama. 4 misi utama tersebut yaitu build, yang artinya memperbesar pangsa pasar meskipun harus rugi sementara. Yang kedua yaitu hold, di mana fokus menjaga posisi yang sudah kuat. Lalu harvest, di mana memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Dan yang keempat yaitu divest, di mana berarti keluar dari bisnis yang sudah tidak menguntungkan. Misi ini divisualisasikan dalam matriks BCG dan matriks GE McKinsey. Berikut adalah model Boston Consulting Group atau BCG, di mana BCG menempatkan unit bisnis dalam 4 kategori, yaitu yang pertama question mark atau tanda tanya, yaitu misi untuk membangun pangsa pasar, memerlukan investasi besar untuk pengembangan produk. Yang kedua star atau bintang, di mana misi untuk mempertahankan pangsa pasar, menghasilkan banyak uang tunai namun memerlukan investasi untuk tetap kompetitif. Yang ketiga cash cow atau sapi perah, di mana sumber utama uang tunai, rendah investasi karena beroperasi di industri dengan pertumbuhan rendah. Dan yang keempat itu dog atau anjing, di mana posisi kompetitif lemah sebaiknya dihapus jika tidak ada peluang untuk pemulihan. BCG memandang tingkat pertumbuhan industri sebagai indikator daya tarik industri relatif dan pangsa pasar relatif sebagai indikator posisi kompetitif relatif suatu unit bisnis dalam industri tertentu. BCG memilih pangsa pasar sebagai variabel strategi utama karena pentingnya gagasan kurva pengalaman. Menurut BCG, biaya per unit menurun secara terprediksi seiring dengan jumlah unit yang diproduksi dari waktu ke waktu atau pengalaman kumulatif. Karena pemimpin pangsa pasar akan memiliki akumulasi pengalaman produksi terbesar, perusahaan tersebut seharusnya memiliki biaya terendah dan laba tertinggi di industri. Berikut adalah gambar dari matriks model GE atau McKinsey, di mana GE atau McKinsey berbeda dari BCG, menggunakan penilaian berbobot untuk daya tarik industri dan faktor-faktor lain untuk menilai posisi kompetitif unit bisnis, yaitu diantaranya daya tarik industri yang dinilai berdasarkan faktor-faktor seperti ukuran pasar, pertumbuhan, dan hambatan masuk. Lalu kekuatan bisnis yang diukur melalui aspek seperti pangsa pasar dan kekuatan distribusi. Misi yang ditetapkan model ini yaitu menyarankan misi yang sama untuk unit bisnis, yaitu membangun, mempertahankan, memanen, dan divestasi dengan strategi yang berbeda untuk masing-masing kategori. Setelah menentukan misi-misinya, unit bisnis harus tahu apa keunggulan kompetitif mereka. Michael Porter mengajarkan 2 strategi utama, yaitu biaya rendah dan juga biaya diferensiasi. Analisis industri dan rantai nilai membantu perusahaan tahu posisi mereka di pasar. Kemudian apakah ingin menjadi yang termurah seperti Walmart atau menjadi yang terunik seperti Apple. Berikut merupakan model 5 kekuatan kompetitif yang diidentifikasi oleh Michael Porter yang menunjukkan bahwa kondisi industri sangat memengaruhi kinerja perusahaan. Pertama, intensitas persaingan yang menunjukkan seberapa kuat persaingan di antara kompetitor yang ada. Kedua, kekuatan penawaran oleh pelanggan
yang menunjukkan seberapa kuat posisi tawar pelanggan terhadap perusahaan. Ketiga, kekuatan penawaran oleh pemasok yang menunjukkan seberapa kuat posisi tawar pemasok terhadap perusahaan. Keempat, ancaman substitusi yang menunjukkan kemungkinan produk pengganti yang dapat mengancam posisi pasar. Dan kelima, ancaman pendatang baru yang menunjukkan seberapa mudah bagi perusahaan baru untuk memasuki industri. Yang dimana kompetensi inti merupakan kemampuan unik yang membedakan organisasi dengan pesaing dan memberikan keunggulan kompetitif. Sistem pengandalian harus mendukung strategi itu. Jika berfokus pada biaya rendah, maka harus memiliki kontrol yang ketat di efisiensi dan produktivitas. Jika diferensiasi, maka harus memiliki kontrol fleksibel, memberi ruang untuk kreativitas dan inovasi. Nah, jadi seluruh elemen dalam pengambilan keputusan saling berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Karena strategi tanpa kontrol seperti kapal tanpa pengemudi. Nah, kontrol itu tanpa strategis juga itu sia-sia karena menjadi tidak memiliki tujuan yang jelas. Maka dari itu keseimbangan antara visi, misi, tujuan perusahaan dan pengendalian operasional adalah kuncinya. Sekian penjelasan atas materi dari Book Chapter 2 Understanding Strategies. Kami harap penjelasan yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi khalayak banyak, terutama bagi penonton yang ingin tahu terkait sistem pengendalian manajemen. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Dadah.